Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga mengenai potensi teknologi informasi dan komunikasi. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai analytics dan sosial media, kita masuk sekarang ke digital services. Para sahabat sekalian yang berbahagia, digital services, layanan digital ini kemudian kita mengenalnya sebagai layanan-layanan yang dapat kita temukan melalui internet, ya, yang kita akses dari mobile phone, dari laptop kita, dari banyak gawai yang lain gitu ya. Yang kemudian dari sana kita akan mendapatkan kemanfaatan yang banyak, mulai dari kebutuhan kita untuk health, kebutuhan kita untuk banyak aspek yang lain ya dari kehidupan kita yang kemudian kita kategorisasikan sebagai digital services. Terlebih ketika kemudian kita menemukan adanya interkoneksi yang lekat antara mobile phone dengan internet. Gawai adalah sesuatu yang mini komputer kalau saya bilang, microkomputer. Sesederhana ini sebenarnya adalah sebuah komputer, ya, sebuah komputer yang kita dapat melakukan banyak hal, office works, homework, apalagi ada banyak work yang lain yang kemudian terfasilitasi oleh mobile phone. Ketika dia kemudian yang awalnya interkoneksi masih terbatasi oleh infrared, banyak banyak hurdle, banyak challenge di sana. Kemudian beranjak ke Bluetooth, kemudian mulai muncul apa namanya 3G, 4G, Wi-Fi dan lain sebagainya itu. Yang kemudian dari sana muncullah layanan-layanan digital yang luar biasa banyak, yang kemudian hari ini kita bisa melihat berbagai macam layanan itu dan menilai kebermanfaatannya di dalam kehidupan kita gitu. Apakah kemudian ini relevan, apakah kemudian ini bermanfaat bagi masyarakat itu. Di mobile phone kita memiliki banyak aplikasi, aplikasi untuk weather gitu misalnya. Ada orang yang terbiasa bekerja di outdoor, kemudian Anda memonitor apa namanya situasi hari ini, apakah shower, apakah kemudian light rain, apakah kemudian thunderstorm dan lain sebagainya, itu kemudian Anda akan bisa bisa mendapatkan layanan itu. Atau kemudian kalau Anda petani, bagaimana kondisi pasar, apakah kemudian komoditas Anda perlu dijual hari ini atau bulan depan dan seterusnya. Kesehatan, pengobatan, edukasi dan banyak potensi yang lain yang kemudian kita bisa manfaatkan dengan keberadaan gawai dan internet tadi. Challenge-nya apa sih? Gitu. Nomor satu, ketika kita menarget pasar lokal, mestinya kemudian relevansi terhadap konteks masyarakat lokal ini penting untuk dibangun agar kemudian dia terjangkau oleh masyarakat, agar kemudian apa namanya menarik untuk digunakan gitu ya. Konteks tadi perlu untuk dipikirkan gitu. Nah, aplikasi mobile harus terjangkau bagi masyarakat yang menjadi target pengguna, dari segi pricing, dari segi strategi, dari segi data manajemennya, dari segi kompatibilitas perangkatnya, tampaknya juga penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap itu, termasuk dalam hubungannya dengan tata perundangan gitu misalnya, ketika ada sebuah aplikasi perlu juga dilakukan assess oleh pihak yang memiliki memiliki concern di situ, apakah ini safe untuk digunakan atau tidak gitu. Agar kemudian antara strategi dengan policy itu bisa align gitu. Model bisnis dalam penyelenggaraan layanan digital harus dirancang agar dapat bertahan lama ya. Sustainability adalah sesuatu yang penting. Terkadang kita bisa mengadakan proyek untuk membangun tetapi perawatannya nggak ada, kemudian alat dibiarkan rusak dan sebagainya karena kemudian proses bisnisnya atau model bisnisnya belum terpetakan gitu. Kemudian berkaitan dengan aplikasi-aplikasi atau lain-lain tertentu yang dia high risk gitu ya untuk kebutuhan finansial gitu misalnya, pengidentifikasian pengguna sistem ini penting untuk dilakukan. Apakah kemudian pengguna yang akan transfer itu perlu diidentifikasi menggunakan fingerprint gitu misalnya,
untuk memastikan bahwa orang yang ada di hadapan sistem itu betulan orang yang memiliki apa namanya bank account gitu misalnya. Perlu ada usaha-usaha untuk validasi agar seseorang yang ada di hadapan sistem ini dia teridentifikasi bahwa dia adalah pemilik gitu ya. Ini penting. Ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah connectivity. Yang ini menjadi sesuatu yang kunci sekali lagi, sesuatu yang kunci bahwa konektivitas itu adalah sesuatu yang penting karena posisi data tidak di lokal mobile phone kita. Ya. Meski kemudian nantinya akan ada layanan-layanan tertentu yang sangat mungkin kebutuhan interkoneksinya bisa diminimalisir gitu ya. Entah nanti dengan data sinkronisasi, entah kemudian nanti dengan apa istilahnya konektivitas yang dibangun secara berkala itu misalnya dan seterusnya. Ada banyak strategi yang barangkali bisa dipikirkan untuk meminimalisir karena bagi sebagian orang konektivitas masih menjadi challenge ya karena kondisi infrastruktur yang memang masih terbatas terutama di pulau-pulau terluar gitu, menjadi challenge. Rekomendasinya apa nih? Ada penyedia layanan, ada organisasi, kemudian ada pihak-pihak seperti government dan lain sebagainya. Ini tampaknya penting untuk kemudian dilakukan. Aspek-aspek praktik dalam pengembangan pengaplikasian perawatan produk ini penting untuk dipikirkan. Jadi pelayanan digital ini bukan sesuatu yang kemudian sekali pakai. Keinginan kita adalah bahwa setiap layanan itu dia bisa sustain, dia bisa bertahan, dia bisa dirancang sedemikian rupa sehingga over the time kemudian dia tetap relevan untuk digunakan. Ya. Ini penting. Kemudian membangun produk yang selaras dengan strategi interoperability dan standar data ini, kita banyak berbicara tentang interoperability di depan dan tentang bagaimana satu aplikasi bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lain, bisa saling bertukar data, bisa saling kemudian memanfaatkan data satu dan yang lainnya gitu ya. Ini penting ya. Kemudian fokus kepada desain yang berbasis pengguna. Ya, kita akan dengan cara itu akan betul-betul bisa memotret kebutuhan lokal itu akan seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya sehingga dari situ produk-produk layanan digital tadi betul-betul bisa digunakan. Nah, di tengah sana ada organisasi-organisasi yang barangkali menangani pembangunan gitu ya, pembangunan masyarakat, entah kemudian LSM atau organisasi yang lain. Apa yang harus dilakukan? Kolaborasi. Kata kuncinya itu kok. Ya. Cuma memang nggak mudah ya kolaborasi itu kadang memunculkan implikasi-implikasi yang berbagai macam carut-marutnya. Birokrasi juga akan terlihat di dalam proses kolaborasi itu ketika misalnya butuh data sesuatu kok justru malah berbelit-belit kadang. Di beberapa instansi orang yang butuh data terkadang masih menemukan yang semacam itu. Kemudian mengidentifikasi model bisnis dengan tingkat keberlangsungan yang tinggi sejak awal proses perencanaan itu penting agar bisa sustain. Kata kuncinya yang kedua selain kolaborasi adalah sustainability. Ya. Semua pihak harus berkolaborasi dalam pengembangan dan pengaplikasian sistem identitas digital untuk menjamin kompatibilitas dan interoperabilitas antar sistem. Yang berikutnya adalah smart system. Anda boleh menyebutnya smart system, Anda boleh menyebutnya sistem pintar atau teknologi pintar, gitu ya. Yang prinsipnya adalah ada satu strategi di dalamnya yang kemudian strategi itu akan memunculkan something yang kita menyebutnya sistem itu bisa assessing their condition, kemudian predicting what they do, what they do ya, memprediksi what they wanna do, ya. Jadi kelihatan smart gitu, nggak cuma kelihatan ya, memang kita bisa kategorisasikan dia smart karena dia learning gitu ya, dia learning. Nah, smart system dia potensinya luar biasa, dia bisa bicara banyak aspek. Nanti di video yang berikutnya kita akan bisa banyak berdiskusi tentang bagaimana ketika setiap
teknologi blok yang kita olah di 3 video ini, kemudian kita akan manfaatkan potensi-potensinya. Di video yang berikutnya kita akan lihat aspek-aspek apa di masyarakat yang kemudian potensi-potensi tadi bisa masuk. Apakah kemudian pertanian, apakah kemudian transportasi, apakah kemudian education, health, dan lain sebagainya. Itu kemudian nantinya kita akan diskusi di video yang mendatang, insya Allah. Nah, sedikit ulasan barangkali di sini bahwa kemudian teknologi pintar itu, katakanlah misalnya di sini ada pertanian presisi. Di dalam kita bertani juga betul-betul bisa dilihat musimnya seperti apa, weathernya kayak apa, curah hujannya segede apa, kondisi tanahnya seperti apa, itu akan bisa terlihat, dan dari situasi yang tergambarkan oleh data tadi, pertanian dapat diselenggarakan dengan presisi. Gitu. Transportasi, smart transportation, Anda akan bisa membayangkan bagaimana Melbourne di Australia, Anda bisa membayangkan bagaimana Singapura, bagaimana kemudian Jakarta hari ini. Transportasi didesain, tidak kemudian dibebaskan, diselenggarakan oleh masyarakat. Akan menjadi problem karena standarisasi yang tidak ada, dukungan pembiayaan yang sangat terbatas, dan lain sebagainya menjadi problem. Terlebih ketika kita akan membangun kota pintar misalnya, pasti kemudian akan menjadi challenge, ya, akan menjadi challenge nanti di sana. Para sahabat sekalian yang berbahagia, yang terkadang di sistem yang lebih advance lagi, AI sudah masuk ke sana, machine learning digunakan, sehingga decision itu tidak hanya berdasarkan data-data yang dikoleksi oleh sensor, tapi kemudian keputusan-keputusan yang pernah dibuat sebelumnya pun kemudian menjadi bagian dari pengembangan keputusan yang berikutnya. Tantangannya apa sih? Yang pertama adalah adopsi model bisnis baru. Nah, situasi ekonomi unstable, terlebih di masa pandemi ini, yang kemudian ketika kita membawa topik teknologi pintar, smart system, kita mesti menunjukkan bahwa ini ada something beneficial, gitu ya. Nggak asik kalau kemudian di satu situasi ekonomi yang semacam ini kemudian kondisinya adalah kita nggak bisa membawa smart system shining, nggak akan kelihatan, tenggelam dia. Tantangannya itu loh. Yuk, gimana kemudian di dalam situasi yang serba terbatas ini, riset tentang smart system tumbuh, pengembangan smart system juga terus jalan, pendanaan juga ada, ini yang di situ ya salah satunya. Membangun standar dan arsitektur lintas industri ini penting, ya, agar kemudian betul-betul bermanfaat. Teknologi pintar itu harus ada konteks yang masuk, ya kan? Sehingga harus lintas industri, nggak bisa hanya IT saja atau elektro saja. Perlu kemudian ekonomi masuk, perlu kemudian psikologi masuk, antropologi, segala macam, ya. Sosiologi. Membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola teknologi pintar itu adalah bagian yang tidak dapat terhindarkan, ya. Rekomendasinya apa nih? Satu kali lagi, kolaborasi. Kolaborasi itu penting dalam segala bentuknya, sehingga interoperability menjadi muncul. Sekali lagi, teknologi pintar itu adalah mixture, ya, gabungan dari banyak strategi, dari banyak teknologi, sehingga menjadi sebuah solusi yang bagus. Mendampingi organisasi dalam memanfaatkan platform untuk memperpendek alur pengembangan sistem, ini penting. Menekan biaya produksi pada teknologi pintar, ya. Menyediakan pelatihan dan layanan pendukung lain bagi pemerintah, perusahaan lokal, pihak lain untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi pintar ini. Harus diprediksi ini. Risk assessment harus dijalankan, apa yang harus terlihat sejak awal memang seharusnya terlihat, sehingga dalam proses assessment itu akan terlihat, terlebih ketika sudah melibatkan machine learning misalnya, harus terlihat. Pemerintah harus mulai memikirkan teknologi pintar agar dapat masuk ke dalam sistem seperti e-government, agar manfaat berupa efektivitas dan efisiensi layanan bermasalah dapat ditingkatkan. Based on data akan terlihat transparan dan akuntabel.
Semua pihak hendaknya dapat berbagi pengalaman satu dengan yang lain dalam mengimplementasikan teknologi pintar untuk meningkatkan kualitas pengembangan dan pengoperasiannya. Kemudian yang terakhir adalah 3D printing. Potensinya luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu saya berusaha, kebetulan ada satu mata kuliah tertentu yang mesti disiapkan waktu itu berkait dengan sebuah something sensorik gitulah. Gimana nih enclosure-nya gitu. Ternyata kemudian ada banyak pihak yang dalam riset-riset mereka terbuka untuk kemudian membuka desainnya, berbagi desain dan lain sebagainya. Salah satunya adalah enclosure sensor misalnya salah satunya. Bagaimana nih? Secara pabrikan belum ada yang semacam ini. Ada satu desain khusus gitu. Ternyata dari dokumen yang dibagi itu ada satu desain yang bisa diimplementasikan di 3D printer. Ini sesuatu yang menarik sekali. Ternyata dengan 3D printer itu something yang kita tidak pernah membayangkan bisa membuatnya, itu kemudian mampu memungkinkan untuk dibuat. Jadi kalau misalnya kita membuat perwarupa atau prototipe sebuah benda, untuk membuat prototipe itu kita salah satu yang bisa kita usahakan adalah menggunakan 3D printing gitu ya. Secara kemudian dari situ kita meminimalisir biaya yang melibatkan pabrik besar itu. Ada mold apa segala macam yang biasanya memunculkan biaya yang besar. Memang betul mereka membuat mold untuk mass production ya. Tetapi dalam konteks yang mikro, konteks yang research gitu. Terkadang bukan terkadang lagi mass production memang tidak diperlukan gitu ya. Sistem hanya dibuat beberapa saja untuk proving apakah kemudian strategi mereka betul atau tidak. Dalam pendanaan pembiayaan perlu ditekan. Memungkinkan sebuah produk untuk dibuat di banyak lokasi berbeda di seluruh dunia. Salah satu konteksnya tadi. Bagaimana sebuah desain itu memungkinkan semua orang di seluruh dunia untuk kemudian bisa manfaatkan. Ya. Terutama nantinya ketika produksi bisa dilakukan di mana saja, rantai pasokan itu betul-betul bisa dipotong. Efeknya kebiasaan. Menekan perlunya modal awal ya yang besar seperti pada pabrik-pabrik saya sudah ceritakan tadi sehingga kosnya menjadi efektif. Menekan cacah barang-barang sisa atau residu produksi ini dalam produksi yang massal terkadang residunya relatif kemudian bisa dilihat gitu ya. Padahal sebenarnya kebutuhan nggak segede itu. Terus gimana ini bisa produksi sendiri? Memungkinkan dilakukannya kombinasi material baru dengan material lama untuk mengurangi kebutuhan pada material-material yang tidak renewable. Misalnya. Membuka kesempatan untuk produksi secara mandiri barang-barang yang sangat mungkin tidak lagi ada di pasaran. Ini yang menarik itu di sini ini salah satunya bahwa kemudian suku cadang peralatan itu bisa kita buat. Ya. Untuk kebutuhan alat yang cuma 1 atau 2 di pasaran sudah nggak ada, misalnya mobil kuno gitu. Terus gimana ini? Oh bisa dibuat misalnya. Cuma yang menjadi isu adalah ini bahwa ya, satu material itu harus terus ditingkatkan, kecepatan produksi ditingkatkan, daya tahannya ditingkatkan, harganya ditingkatkan, plus kemudian isu hak cipta. Gimana nih? Sebuah komponen dari mobil tentu kemudian sudah didaftarkan patennya. Gimana nih? Hak ciptanya bagaimana? Ketika kemudian diproduksi sendiri di rumah, hak ciptanya nanti akan kemana? Ini yang kemudian perlu untuk dipikirkan. Saya yakin kemudian nanti kita mesti berpikir betul tentang isu ini. Karena ini nanti impact-nya akan luar biasa. Kemudian yang terakhir tantangannya adalah ukuran barang yang dapat diproduksi itu terbatas ya. Meski terbatasnya relatif ya, ada alat yang sudah bisa digunakan untuk printing kapal ya tahun 2020. Wow, just wow. 20 atau 19 ya? 20 kayaknya. Printing kapal, artinya printernya udah bisa segede itu. Ada teknologi printing yang beda lagi, dia pakai gel. Jadi printingnya di dalam gel, ada yang semacam ini. Tapi kemudian untuk sizing tertentu, tentu kemudian nggak bisa sekali jadi ya. Perlu dia sifatnya modular yang kemudian disusun dan lain sebagainya. Rekomendasinya seperti apa? Perlu kiranya bagi kita semua untuk terus serta di dalam diskusi mengenai hak cipta. Jadi kawan-kawan hukum barangkali bisa
bisa membantu kita ya. Bagaimana nih emerging technology yang semacam ini yang betul-betul bisa menawarkan solusi isu terhadap hak ciptanya kayak apa. Apakah kemudian hak cipta itu bisa dikesampingkan ketika alat yang di print tadi digunakan secara personal misalnya, barangkali saya nggak tahu, yang kemudian perlu dicek lebih lanjut. Apakah kemudian isu hak cipta itu baru dipermasalahkan ketika dia diproduksi massal misalnya, atau kemudian ketika diperjualbelikan misalnya, itu akan menjadi menjadi tantangan tersendiri. Dan tentu kemudian kita juga perlu untuk bersiap mengambil manfaat besar dari keberadaan sistem ini di tengah masyarakat. Para sahabat sekalian yang berbahagia, uh, ini akhir dari topik kita tentang tentang melihat potensi ya, dari teknologi informasi dan komunikasi. Semoga kemudian nanti kita bisa lanjutkan di pembahasan di topik yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.